Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saluran pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, saluran pembelajaran ini akan membahas tentang materi dakwah Islam di Nusantara bagian yang kelima dengan tema perkembangan Islam di Sulawesi. Nah, bagi yang belum menyaksikan bagian yang pertama sampai dengan bagian yang keempat dari video dakwah Islam, silakan menyaksikan tautannya melalui deskripsi video ini. Nah, para siswa, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana dakwah Islam di wilayah Sumatera, kemudian dakwah Islam di wilayah Jawa. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari dakwah Islam, perkembangan Islam di wilayah Sulawesi. Nah, para siswa sekalian, sejak abad ke-15, Sulawesi ini sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari wilayah Sumatera, kemudian Malaka, dan juga dari Jawa. Dan di Sulawesi sendiri sudah banyak ya berdiri kerajaan-kerajaan kecil seperti kerajaan Goa Talo, Bone, Wajo, dan Sopang. Nah, sebenarnya Goa Talo ini merupakan dua kerajaan yang identik ya, karena mereka berada di wilayah Makassar ya, di kota Makassar, maka Goa Talo ini sering juga disebut dengan Kerajaan Makassar. Nah, pada tahun 1562 sampai dengan 1565 Masehi, Kerajaan Goa Talo berhasil menaklukkan daerah-daerah seperti Selayar, kemudian Bulukumba, Maros, Mandar, dan Luwu, sehingga wilayah kekuasaan mereka menjadi bertambah luas. Nah, kemudian ada dua orang ulama yang berjasa dalam pengembangan Islam di wilayah Sulawesi, yaitu Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman. Ya, Datuk Sulaiman ya, Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman. Nah, atas jasa mereka ini pada tanggal 22 September tahun 1605, Raja Goa yang bernama Karaeng Tonigalo masuk Islam kemudian bergelar Sultan Alauddin. Nah, ini merupakan Raja Goa ya yang pertama yang memeluk agama Islam, Karaeng Tonigalo, dan dia kemudian bergelar Sultan Alauddin. Dan Sultan Alauddin ini atau Karaeng Tonigalo ini bersahabat baik dengan Sultan Babullah dari Ternate. Jadi terjalinlah persahabatan yang sangat baik antara dua raja ini, antara Sultan Alauddin kemudian Sultan Babullah dari Ternate. Nah, setelah memeluk agama Islam, kemudian Sultan Alauddin dari kerajaan Goa ini melakukan perluasan kekuasaan. Kemudian daerah seperti Wajo dan Sopeng berhasil ditaklukkan dan diislamkan ya, bukan hanya ditaklukkan saja tapi juga diajak untuk memeluk agama Islam. Nah, kemudian juga wilayah kerajaan Bone ya berhasil ditaklukkan pada tahun 1611 Masehi. Nah, ini perluasan kekuasaan yang dilakukan oleh kerajaan Goa. Dan Goa ini merupakan pelabuhan transit yang sangat ramai ya. Seperti halnya Samudra Pasai, Goa juga merupakan pelabuhan transit ya. Pedagang dari barat yang hendak ke wilayah Maluku akan singgah ya di wilayah Goa, di pelabuhan Goa. Nah, Goa ini menjadi pelabuhan dagang yang luar biasa ramai ya, disinggahi para pedagang dari berbagai daerah bahkan dari wilayah mancanegara. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab ya berkembangnya kerajaan Goa tersebut. Nah, inilah bagaimana penyebaran agama Islam yang terjadi di wilayah Sulawesi yang diawali dari keislaman Raja Goa. Nah, para siswa sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jika kalian merasakan bahwa video pembelajaran ini bermanfaat, silakan acungkan jempolmu ke atas, kemudian berbagilah video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channelnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.